Ramai amat ini. Daripada di mana nih? Dadan. Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dinihi wa kafa bisahida asyhadu an la ilaha illallah wa sallallahu muhammadur rasulullah nabi ba'da ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallam Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, baiklah teman-teman, kita kembali pada pertemuan yang keberapa sekarang nih mengenai fikih zakat ya. Fikih zakat infak, manajemen zakat ya. Saya jadi lupa sih. Mengenai manajemen zakat ya. Ini saya lagi sambil ngecas HP. Ini teman-teman, beberapa waktu lalu itu sempat ada kajian menarik ya tentang zakat ya yang dibawakan dari Basnas, itu yang dibawakan oleh Ibu Profesor Dr. Uwais Amalia ya. Nah, beliau itu membahas mengenai pendistribusian zakat ya. Jadi arahnya itu ke zakat produktif ya. Nah, pada saat acara tersebut ya, saya menanyakan, Bu, bukankah ada instrumen keuangan sosial yang lain ya, seperti wakaf gitu ya, yang bisa lebih tepat lah ininya ya, ibaratnya itu tepat sasaran lah gitu ya. Nah, jawaban beliau memang ketika itu pertama itu karena ini adalah acaranya tentang zakat, maka lebih menekankannya kepada zakat gitu. Tapi ada yang kedua itu mungkin kalau untuk produktifnya mungkin bisa pakai wakaf, tapi untuk hal-hal yang sifatnya kalau bahasanya itu yang perintilan ya, itu bisa menggunakan zakat gitu ya, bahasanya kalau bahasa saya itu perintilan ya. Karena gini teman-teman ya, kalau kita analisa memang kalau yang bersifat makro ya, yang bersifat besar ya. Jadi problematika ekonomi nih, kalau yang besar-besar nih, kayak pembangunan gedung ya, pembangunan jalan tol, atau mungkin pembangunan yang lagi rame lagi itu kereta wus ya. Nah, itu seharusnya ya pertama ya, kalau ini terbebas dari inilah ya, konflik korupsi ya. Kalau memang udah ada korupsi di situ sih udah beda lagi persoalan. Tapi ini untuk pembangunannya ya sebenarnya itu bisa menggunakan solusi wakaf ya, walaupun sebenarnya juga ada prioritas juga ya. Misalkan satu sisi ya, kesejahteraan masyarakat misalkan kesejahteraan masyarakat misalkan belum terpenuhi gitu ya. Mungkin ya itu bisa di nomor 5-kan atau mungkin di nomor 100-kan gitu ya, untuk pembangunan yang sifatnya itu tidak begitu urgent ya. Tapi kalau secara analisanya ya, itu bisa menggunakan instrumen wakaf ya. Ajan ya, bentar ya ajan ya.
Oke teman-teman, ngomong-ngomong kok cuma ada 3 ya, pada kemana yang lainnya? Yang lain mana ya? Malah putus. Ini. Mana nih? Halo. Mana nih? Mana sih? Halo. Oke teman-teman, saya lanjutkan lagi dikit ya. Jadi dalam mengatasi permasalahan ekonomi ya, kan ada yang bersifat besar ya, makro, ada yang bersifat mikro ya. Nah ini menarik ketika ada instrumen wakaf dan ada instrumen zakat ya. Kalau kita lihat nilainya teman-teman ya, dan juga sejarah dulu ketika Rasulullah SAW dan juga para sahabat ya, itu kan permasalahannya hampir sama sebenarnya ya. Ada permasalahan yang kecil-kecil ya, misalkan masalah-masalah yang sifatnya itu keseharian yang misalkan buat makan atau mungkin buat eksistensi kehidupan gitu ya, bukan pengembangan ya. Itu memang bisa menggunakan dana zakat ya kan. Seperti zakat itu kan dia ada namanya itu 8 asnaf itu kan. Nah 8 asnaf itu kan dia pasti butuh makan ya. Ujung-ujungnya sebenarnya semuanya itu adalah untuk konsumsi ya. Ujung-ujungnya itu semuanya itu untuk konsumsi ya. Untuk untuk kebertahanan hidup mereka ya. Nah tapi di sisi lain ya, ketika sudah bisa bertahan ya, butuh namanya pengembangan ya, sifatnya itu ekspansi atau mungkin meningkatkan kesejahteraan ya. Nah dalam meningkatkan kesejahteraan ini ada instrumen lain ya, instrumen yang bisa bersifat besar gitu ya. Contohnya adalah ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu membeli sebuah sumur ya, yang dimiliki oleh orang Yahudi ya. Nah sumur itu bernama sumur rumah ya. Nah sumur rumah itu awalnya ya dibeli oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu separuhnya ya. Separuh itu dengan cara bergantian ya. Jadi si Yahudi itu ya, dia mengira bahwa Utsman bin Affan ini juga ingin berbisnis air gitu ya. Tapi ternyata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini bukan untuk berbisnis tapi untuk beramal, sehingga yang terjadi adalah si Yahudi itu bangkrut ya, dan akhirnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pun membeli separuhnya lagi sehingga full jadi milik Utsman dan diwakafkan ya. Nah ketika diwakafkan akhirnya problematika umat ya yang bersifat makro selesai ya, yaitu berupa keperluan untuk minumnya bukan cuma minum satu orang, tapi ibaratnya minum untuk satu negara gitu ya. Ibaratnya minum buat rakyat gitu kan. Yang ketika itu adalah umat Islam ya. Nah, sehingga dari kisah ini ya, sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa problematika ekonomi umat itu bisa diselesaikan ya. Tidak harus berupa sifatnya itu utang piutang ya, yang akhirnya berbasis bunga ya, yang akhirnya nggak bisa mampu membayar gitu kan. Sampai-sampai kan di di negara seberang gitu kan, sampai-sampai itu ya benar-benar nggak dianggap gitu ya proyeknya itu ya. Jadi mereka bahkan bilang ya udah itu kalau memang punya kalian bawa tuh semuanya gitu kan, malah dibalikin gitu ya istilahnya, malah dibalikin gitu kan di negara seberang ya kan. Nah kalau kita mungkin
ya kalau memang kita berani seperti itu bagus juga gitu ya. Misalkan nih kereta Wus ya kan, kita udah nggak mampu bayar gitu ya. Ya kan menurut saya sih udah balikan aja, ambil aja semuanya gitu kan. Ambil gitu loh. Dan apa namanya? eh Kalau misalnya mereka nggak mau ambil, ya berarti mereka kena cas, mereka kena sewa ya. Ibaratnya kan ente naruh barang di sini ya kan, bayar sewa gitu ya. Berani nggak tuh gitu kan. Walaupun sebenarnya sekarang Pak Menteri Keuangan kita yang sekarang ini udah lumayan berani ya, berani apa namanya memposisikan ya, ada di pihak siapa gitu ya, bagus gitu ya. Nah, sampai-sampai ada itunya ya, kalau kita lihat TikTok itu ada apa kayak video AI ya, mungkin ada yang pernah lihat ya video AI. Pak Menteri itu ngelawan segerombolan apa namanya, ya kayak film-film kayak Korea gitulah ya. Nah, menurut saya itu tidak akan terjadi ketika menggunakan instrumen-instrumen keuangan sosial Islam ya, seperti zakat, wakaf ya, terutama wakaf ya. Nah, jangan sampai kita gini teman-teman ya, karena keterbatasan pengetahuan kita ya, misalnya kita ini cuma tahu zakat doang gitu ya, kalau itulah menurut saya ini ahli-ahli ekonomi Islam ini ya update, misalnya apa ya, ya upgrade lah pengetahuannya lah, jangan cuma zakat mulu gitu loh. Instrumen keuangan Islam itu bukan cuma zakat ya, banyak gitu ya. Wakaf itu udah istilahnya itu apa ya, jarang banget dipergunakan ya. Apa-apa tuh pakai dana zakat, apa-apa tuh pakai dana zakat. Terus dihitung dari jumlah penduduk Indonesia ini sekitar 200 jutaan gitu ya. Dihitung 200 jutaan penduduk Indonesia ini ya, yang mana itu adalah orang-orang dewasa. Apabila mereka menunaikan zakat 2,5%, dapat sekian ratus triliun gitu kan. Nah, menurut saya ini nggak apa namanya, ini nggak adil, nggak bijak. Kenapa? Karena dari sekian apa namanya seluruh orang dewasa yang ada di Indonesia, ini nggak muzaki semua, ini tuh ada mustahiknya ya. Di sini tuh ada orang yang juga butuh gitu loh, bukan misalnya mereka semua tuh bukan sapi perahan gitu loh ya. Ada juga di mereka itu juga butuh gitu loh ya. Jadi menurut saya ini nggak bijak juga ketika menghitung ya, seolah-olah seluruh orang Indonesia itu adalah muzaki gitu. Kecuali kalau di zamannya Umar ya. Kecuali di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, atau mungkin zamannya Umar bin Abdul Aziz ya kan. Mungkin bisa itu dianggap sebagai muzaki semuanya, tapi ya mohon maaf ya kan, 2 periode kemarin kan ya komat ya. Oke, maaf ya, mungkin saya sholat dulu bentar ya, ya sekitar 10 menit lah ya. Tunggu bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, nanti balik lagi.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi jadi Waalaikumsalam, Mbak. ini ya, ada analisa ya di sebuah seminar, yaitu menganalisa potensi zakat sebenarnya ya. Jadi menghasilkan angka ya, dari analisa itu ada sekian ratusan triliunan gitu ya, triliun ya, apa sih ngomong triliun ya, triliun ya. Akhir-akhir ini lidah saya agak-agak kaku nih, kenapa ya, nggak tahu nih ya. Oke, menurut saya itu kurang bijak gitu ya dalam mengambil kesimpulan seperti itu gitu ya. Kenapa tadi ya? Karena dari sekian penduduk itu ya, 200 kan Indonesia sekitar 280 berapa? 85 ya? Apa 287 miliar penduduk kita. Sekitar 287 ya penduduknya ya. Dan diestimasi itu kan ada yang dewasanya itu sekitaran 200-an lah ya. Nah, langsung ditarik aja ya, yang dari 200 tadi itu yang orang dewasanya itu adalah muzaki gitu loh. Padahal secara kenyataannya itu mereka adalah orang-orang yang belum tentu muzaki, bisa jadi mustahik ya. Nah, lalu misalnya apa kalau bahasa kita tuh ditumplekin aja gitu ya, dari angka segitu ya, kesalahan itu jadi satu. Pertama, dari sekian orang itu ya yang dikatakan muzaki itu belum tentu muzaki ya kan. Dan yang kedua, adanya kesalahan dalam dalam menginterpretasikan ya fungsi dari zakat ya. Nah, zakat dibuat seolah-olah bisa menanggulangi semua permasalahan ekonomi ya. Nah, zakat itu dia hanya bisa menanggulangi masalah-masalah yang konsumtif ya. Jadi zakat itu dia untuk urusan itu untuk perut sebenarnya, agar orang itu bisa melanjutkan kehidupannya ya. Minimal dia tuh udah bisa makan. Jadi setiap orang itu diharapkan dengan zakat ya itu udah bisa makan gitu loh ya. Nah, sehingga tidak ada alasan lain orang itu bermaksiat gitu hanya untuk makan gitu kan. Jadi nggak ada alasan nih, mohon maaf misalkan ada yang jual diri gitu ya. Buat apa sih kamu sampai jual diri gitu? Ya Pak, habis gimana lagi? Saya makan aja gak ada uang ya kan. Akhirnya dia sampai jual diri gitu kan. Nah, jadi nggak ada tuh alasan-alasan seperti itu gitu kan. Jadi dengan adanya zakat ini orang tuh minimal udah bisa makan semua lah gitu ya. Nah, ketika zakat itu dia difungsikan ya dengan maksimal ya, saya yakin ya dia nggak usah lah misalkan dari 200 triliun itu ya, dari 200 miliar orang yang diestimasikan, misalkan separohnya atau mungkin seperempatnya gitu ya, itu udah bisa kok untuk menanggulangi kemiskinan gitu ya. Misalnya udah bisa menanggulangi fakir miskin, menurut saya sih udah bisa gitu ya. Dia tuh jangan terlalu wawasannya tuh seorang ekonom Islam juga harus diperluas lah wawasannya lah. Jangan baru tahu satu gitu ya, semuanya diubek-ubek satu itu gitu kan. Semuanya ditumplek-tumplek gitu ya. Baru tahu zakat doang, semua jadi zakat, seolah-olah zakat itu menjadi dewa gitu ya, yang bisa menyelesaikan semua permasalahan ekonomi gitu ya. Padahal ada instrumen-instrumen lain gitu kan. Ada instrumen wakaf, ada instrumen infak ya. Dan bahkan di zaman Rasulullah SAW itu yang namanya infak itu luar biasa. Infak itu unlimited teman-teman ya. Kita tahu sendirilah bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu dia menginfakkan 100% hartanya. Dia menginfakkan seluruh hartanya ya. Nah, itu kan berarti apa? Infak itu benar-benar unlimited gitu loh ya. Beda dengan zakat yang hanya 2,5%. Nah, ini kadang-kadang ya kita oke lah, siapalah gitu ya, baru tahu satu ya tentang instrumen keuangan Islam gitu, sosial Islam, itu semuanya sudah ditumplekin semua seolah-olah itu menjadi
solusi yang bisa menyelesaikan semua permasalahan. Enggak, masalah itu enggak seperti itu juga gitu kan. Nah, yang pastinya kita harus tadi tahu ya tentang apa aja sih sebenarnya instrumen keuangan sosial Islam ya, sumber-sumbernya dari mana ya. Nah, terus apa namanya eh belum lagi nanti apa pendistribusiannya ya. Yang paling penting itu ada pendistribusiannya ya, dan juga muzaki dan mustahiknya, dan juga kita jangan sampai salah menggunakan istilah ya. Nah, ini kadang-kadang kita nih zaman sekarang bias sekali ya menggunakan istilah ya. Seperti zaman jahiliyah ya. Orang tuh udah mulai sesukanya menggunakan istilah gitu ya. Sehingga istilah-istilah itu menjadi bercampur baur gitu ya. Jadi tidak jelas, yang tidak jadi bias ya. Sehingga kita itu ya menjadi nggak tahu mana ininya ya, apa istilahnya itu, mana pos-pos mana yang menjadi pos zakat, yang menjadi pos infak, sedekah, wakaf ya. Nah, sehingga banyak sekali yang salah gitu ya menurut saya, dan bahkan tidak terlepas dari yang sudah bergelar profesor sekalipun gitu ya, itu pun juga ada juga gitu ya, yang salah dalam menggunakan istilah, mungkin karena euforianya yang itu sedang itu gitu kan, yang lagi innya itu adalah zakat, maka semua ditumpulkan zakat semua gitu ya. Kalau menurut saya sih itu tidak tidak fine ya. Menurut saya itu tidak clear lah kalau untuk menjadikan satu instrumen keuangan sosial Islam itu menjadi solusi semuanya ya. Khawatirnya gini, ketika masalah itu tidak selesai ya, misalkan nih karena tadi keterbatasan wawasan gitu ya, menjadikan zakat itu seolah-olah menjadi solusi semua permasalahan ekonomi, ternyata nggak selesai. Nah, akhirnya apa? Ada kesimpulan yang lebih sesat lagi. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu, wah, kalau gitu Islam tidak bisa menjadi solusi. Nah, itu kan jadi lebih parah lagi kayak gitu. Ya, kenapa? Karena dia tidak tahu ya bahwa Islam itu luas ya. Islam itu banyak instrumen keuangannya. Dia baru belajar gitu kan. Dia baru tahu satu instrumen keuangan sosial ya. Nah, lalu ditumplekin semuanya. Nah, begitu dibebankan semuanya ke satu instrumen keuangan itu, nggak selesai lah masalah ekonomi ya. Satu, nggak selesai. Yang kedua, tahu sendirilah ya kan, di negara kita ini ya, ini lebih banyak mustahiknya daripada muzakinya ya, sehingga kita nggak bisa seolah-olah seperti di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, atau seperti zamannya Umar bin Abdul Aziz ya, yang mana memang tidak ada mustahik ya, atau tidak ada fakir miskin. Nah, itu saja sudah menjadi PR besar ya bagi kita ya, bagaimana membangkitkan ekonomi umat gitu kan. Nah, lagi-lagi ya dibuat seolah-olah zakat itu zakat produktif, yang menurut saya sih itu tidak bijak lah, tidak bagus lah ya. Menjadikan satu instrumen keuangan Islam itu menjadi dibebankan pada ke satu instrumen keuangan sosial Islam aja gitu ya. Banyak kok instrumen keuangan sosial Islam yang lain yang bisa dikelola ya, yang bisa manfaatkan. Oke, ada yang mau diskusi kah? Nih kayaknya saya doang lagi ntar ngomong ya. Kayak teman-teman nih ya, teman-teman kan mahasiswa itu biasanya dapat kategori apa nih teman-teman nih? Kategorinya Ibnu Sabil ya. Kalau teman-teman ini ya masih bisa dapat dana zakat ya. Nah, tapi Ibnu Sabilnya ini juga kan harus dilihat juga. Mahasiswa doang nggak sih Pak Ibnu Sabil itu Pak? Kenapa? Apa Di? Ibnu Sabil itu bukan hanya untuk mahasiswa doang kan, kayak santri-santri juga bisa dapat dari Ibnu Sabil kan Pak? Iya betul ya. Jadi Ibnu Sabil itu adalah orang yang ini ya, anak yang di jalan Allah itu maksud itu dia sedang menuntut ilmu, atau mungkin sedang mencari keridhaan Allah ya. Ya bisa dikhususkan ke mahasiswa atau santri ya. Nah, itu bisa masuk kategori Ibnu Sabil ya.
Nah, itu memang bisa ya untuk zakat ya. Tapi itu Pak, kalau Ibnu Sabil kita minta apa gimana Pak? Itu biasanya ada ini ya, kerjasama ya antara instansi kita dengan instansi amil zakat. Itu satu ya. Mungkin bisa tanyakan ke soalnya ini. gini Pak, dulu saya waktu sekolah dibagi Pak dapet kayak gitu tuh katanya Ibnu Sabil. Tapi semenjak masuk kuliah udah lulus sekolah nggak kebagian. Itu dipinta apa gimana tuh Pak? RT sih. Dapatnya dari RT. Mungkin gini. Iya betul Pak. Mungkin melihat kalau kamu udah lulus SMA dinilai sudah tidak balik lagi, udah balik gitu ya istilahnya, sudah balik, maaf ya bukan tidak balik lagi tapi sudah balik, udah dewasa ini mah dia sudah bisa mencari uang sendiri gitu ya. Nah mungkin di situ melihatnya ya, prioritasnya ya. Nah kalau memang kamu mau nyari lagi sebenarnya bisa, tapi mungkin ke lembaga-lembaga amil zakat yang besar seperti Basnas ya, atau mungkin las apa gitu ya. Nah itu bisa kamu jalan sendiri ya, atau mungkin coba tanya-tanya di kampus ya, ada enggak, terus peluangnya bagaimana ya, karena ada juga teman-teman yang dapat bantuan dari Basnas ya, dari YBM PLN ya, itu dapat bantuan pendidikan ya, mengurangi atau mungkin biaya pendidikannya ditanggung oleh mereka. Jadi gitu Oh gitu ya Pak. Berarti kayak gitu tuh jatuhnya per tahun sekali apa gimana sih Pak Ibnu Sabil tuh? Ya tergantung ininya. Misalkan kita cari gitu. Tergantung kerjasama dan kontraknya ya. Tergantung kontraknya, mau dikasihnya dia per tahun sekali atau dibagi per bulannya berapa ya. Nah itu semua nanti ada kontrak antara si penerima dengan si pemberi ya. Itu bisa Lasnas, bisa Basnas ya. Nah itu nanti diatur ya sesuai dengan kontrak ya. Nah kalau sudah ada kontraknya itu akan ketahuan ya berapanya ya. Oh gitu ya Pak. Oke makasih Pak. Iya sama-sama. Oke, yang lain gimana? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya kah? Nah ini, saya cabut dulu nih. Bentar ya, ini oke, ada baterainya ya. Tadi baterainya habis soalnya. Ya, tadi ya. Jadi dalam instrumen keuangan sosial Islam ini, atau bisa juga sebagai fiskal ini ya. Ini fiskal syariah ya. Jadi fiskal itu bukan hanya bicara masalah pajak ya. Fiskal itu adalah penerimaan dan pengeluaran suatu negara, itu namanya fiskal ya. Tapi karena sering sekali ya yang selalu ditekankan itu adalah penerimaan ya, terutama dari sisi pajak, sehingga fiskal itu selalu identik dengan pajak ya. Padahal fiskal itu banyak ya, subsidi itu fiskal juga, yaitu pada bidang pengeluarannya ya. Kalau sekarang kalau dalam Islam ya, subsidi itu adalah mustahik ya. Nah jadi mustahik itu adalah orang-orang yang harus dapat subsidi sebenarnya kalau dalam Islam ya. Nah ketika si mustahik ini dia dapat subsidi ya, maka dia akan ada porsinya ya berapa ya, dan persentase subsidi ini bisa menjadi tolok ukur UMR ya, ujung-ujungnya dia bisa jadi tolok ukur UMR. Misalkan gini, di dalam suatu wilayah ya, taruhlah misalkan ada 50 orang miskin gitu ya, yang mendapatkan jatah zakat. Nah per orangnya itu taruhlah dapat 2 juta ya, dapat 2 juta per orang. Nah
ketika dia sudah dapat 2 juta per kepala dan per bulan, ya. Seandainya di sana ada perusahaan, ya, lalu perusahaan itu dia menggaji karyawannya itu sebesar 1,8 atau mungkin 2 juta rupiah gitu ya. Maka lebih baik dia itu menjadi mustahik, ya. Kenapa? Karena ketika dia bekerja, ya, dia itu malah kesejahteraannya di bawah mustahik, ya, atau mungkin sama dengan mustahik, ya. Maka sebuah perusahaan ketika dia membuka sebuah lowongan dan mempekerjakan karyawan, ya, dan memang menyita waktunya 100% full time, ya, maka dia harus minimal atau bahkan harus di atas UMR, ya. Kenapa? Karena tadi ya, kalau ini dengan asumsi zakat jalan ya teman-teman ya, pendistribusiannya jalan ya. Kalau ini nih saya ngomong kondisi yang ideal ya, walaupun kan kenyataannya sekarang nggak seideal itu kan, ada zakat tapi nggak jalan gitu ya. Nah tapi kalau misalnya jalan ya, ada suatu wilayah gitu kan, ini 2 juta ya kan, terus dibayar di bawah 2 juta, maka lebih baik menjadi mustahik gitu ya. Kenapa? Karena tadi ya, dia bekerja justru malah di bawah kondisi fakir miskin gitu kan. Ya mungkin itu kalau menurut saya gitu ya. Oke, ada yang mau berpendapat lain? Boleh, ada yang mau diskusi ya. Gimana? Menurut teman-teman gimana tadi tuh ya? Kalau misalkan ada satu wilayah ini udah berjalan, maaf ya, saya terpental ini ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ketika ada suatu wilayah tadi ya, apabila dia sudah berjalan zakatnya ya, dan dia bisa menanggulangi ya sebesar 2 juta ya, maka itu bisa menjadi UMR teman-teman. Ini kayaknya baru kamu doang gabung ya? Yang lain mana nih? Oh ada nih. Ada Ardi. Gimana Di? Ya Pak, lanjut Pak. Kita lagi di jalan sebenarnya Pak. Oh lagi di jalan. Udah Berhenti hati-hati. pinggir jalan. Hati-hati Di. Ya, Pak. Aman Pak, kita berhenti dulu, belajar dulu. Wah, Masya Allah nih ya, mantap ya. Nah, jadi memang zakat itu dia bisa menjadi fungsi kontrol ini ya. Kontrol pengeluaran, namanya itu disposable income ya. Yaitu pendapatan mutlak ya. Apa itu pendapatan mutlak? Jadi gini, seorang dia punya penghasilan atau tidak punya penghasilan, dia minimal dia harus bisa pengeluaran itu sekian gitu ya. Misalkan di Jakarta misalkan 4 juta atau mungkin 5 juta gitu kan. Nah kalau di daerah Jawa Barat kayaknya nggak jauh beda ya. Ya minimal dia tuh sekian gitu kan, 4 juta atau 5 juta ya. Nah itu namanya disposable income, yaitu pendapatan yang harus diperoleh, dan itu adalah targetan zakat ya, sehingga dia itu zakat itu ya, itu bisa menjadi ini tolok ukur dalam pendistribusiannya nanti ya, dalam pengelolaannya. Nah itulah ya peran zakat ya. Jadi memang banyak sekali peran zakat itu ya, bukan hanya sekedar menaikkan, tapi juga mendistribusikan ya. Oke, ada yang mau bertanya?
Kalau menurut teman-teman gimana ini Dadan Fauzan? Lagi di mana Dadan? Dan Lagi di luar. oh, lagi di luar. Iya. Sehat Dan? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah ya. Nah kalau menurut Dadan gimana tuh? Kalau misalkan nih ada suatu wilayah gitu ya, zakatnya udah jalan nih, taruhlah tadi ya 2 juta gitu ya. Per mustahik itu dapat 2 juta. Nah menurut Dadan kalau misalnya ada perusahaan ya, terus dia menggaji karyawannya ya, ini karyawannya full time. Dia harus bener-bener istilahnya itu mantang di perusahaan itu lah setiap hari gitu kan, sehingga dia nggak punya kesempatan lain buat cari usaha di luar itu ya, di luar perusahaannya itu ya. Nah dibayarnya misalkan taruhlah 1,8 gitu kan. Menurut Dadan gimana nih? Dia bekerja tetap bekerja dengan penghasilan 1,8 atau mungkin dia lebih baik menjadi mustahik gitu ya, karena dengan menjadi mustahik ya dia satu sisi mungkin dari sisi apa namanya ibadahnya mungkin dia bisa lebih terjaga ya kan, karena dia bisa fokus ibadah juga kan, tapi dia menjadi beban ya, tapi dia jadi beban zakat ya, atau mungkin ini apa namanya, nah, menurut Adan gimana nih? Lebih baik ke kerja sih Pak, kan namanya mungkin kita udah usaha gitu Pak, nggak membebankan orang lain, karena kan bisa jadi kan kita mengurangnya satu orang bisa membantu orang lain yang lebih membutuhkan, karena kan nggak semua orang punya pekerjaan gitu Pak. Walaupun pendapatannya itu di bawah ini ya, di bawah dana mustahik ya. Nah ini masya Allah nih ya. Iya Nah, Pak. nih. Walaupun misalkan Iya. wah kalau saya jadi mustahik saya dapat 2 juta nih. Tapi ketika saya udah kerja ya kan, saya nggak dapat lagi nih ya kan, tapi saya dapatnya cuma 1,8 gitu ya. Oke, boleh nih jawaban kayak gini nih ya, yang saya tunggu-tunggu ya. Nah, apa namanya? Wah, nggak apa-apa lah Pak, saya berkorban gitu ya. Apa namanya? Daripada apa saya ikut membebani, lebih baik saya menjadi solusi, minimal saya tidak ikut membebankan. Oke ya. Kalau Asyad mana Syad? 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 Elvira. Nah ini si Asyad nih. Elvira. Ilham, Madu Winanda. Pada kemana ini? Halo. Tes. Maaf lagi di luar. Hadir Pak, maaf Pak, hadir. Hadir Pak. Ya. Maafin ya Pak, maafin. Ya Ham. Gimana Ham? Menurut Ilham gimana? Ham? Iya Pak, tadi temanya tentang apa saya lupa. Jadi gini Ham, kedengeran ya? Jadi tuh ada dana apa namanya zakat ya 2 juta per mustahik ya. Nah tapi ada juga perusahaan ya yang membayar karyawannya itu full time ya, penuh waktu. Si karyawan itu nggak boleh apa istilahnya kemana-mana gitu ya. Pokoknya kerja lah di sini lah, apa namanya hari kerja gitu kan, sehingga si orang itu nggak bisa cari penghasilan di luar itu gitu ya.
Nah, tapi gajinya cuma 1,8 ya. Nah, menurut Ilham gimana nih? Ham? Ini. Ham? Aduh. Iya Pak, ya. Ya gimana menurut Ilham? Menurut saya mungkin bisa dimusyawarahkan Pak. Kan gimana musyawarah? Pak maafin ya, saya juga lagi ini Pak, lagi buka laptop ini jadi kurang fokus. Wah. Nah ini nih ya. Kalau online begini nih ya. Disambi-sambi ya. Iya Pak, kalau online gini kurang kondusif. Ya, intinya gimana Ham? Menurut Ilham tuh, jadi mustahik atau kerja? Itu aja sih sebenarnya. Jadi pekerja lah Pak. Oh, jadi pekerja walaupun digajinya itu di bawah standar mustahik ya. Oke. Iya Pak. Oke ya. Ya, kalau memang itu jawabannya sih bagus juga ya. Tapi ya satu sisi perusahaan itu ya seharusnya ya dia berpatokan tadi ya pada berapa sih minimal dana zakat yang bisa dikelola gitu ya. Nah itulah istilahnya nanti bisa membentuk UMR teman-teman ya. Jadi UMR itu bisa dibentuk dengan pendekatan muzaki dan mustahik ya. Nah sebenarnya ini menarik ya, kalau kita analisa ya. Nah nanti saya upload tuh yang kemarin itu ya, tapi soalnya agak putus-putus juga sih. Kemarin itu seminar tentang zakat itu ya, itu dia bagus juga ya tentang inovasi-inovasi, cuman kalau menurut saya tidak bisa juga gitu. Kenapa? Karena zakat itu baru salah satunya saja ya. Bisa instrumen keuangan sosial yang lain ya. Ini tuh kok saya jadi capek ya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman ya. Tiba-tiba saja saya kehabisan napas. Mungkin itu dulu ya. Insya Allah nanti absen ya saya share ya.